Bu Sinta, kabar baik, sahut Jo kikuk. Ia khawatir istrinya salah paham. Sinta adalah salah satu klien Nick yang sudah lama naksir Jo. Sikap Jo yang dingin dan cuek membuat wanita itu penasaran. Terlebih wanita itu memiliki tubuh yang seksi. Wajahnya pun cantik jelita. Rasanya tidak adil jika ada pria yang tidak tertarik padanya. Begitu banyak lelaki yang ingin berkencan dengannya. Namun tidak dengan Jo. Ia sama sekali tidak tertarik pada wanita itu. Akhirnya Sinta pun merasa tertantang untuk mendapatkan hati pria dingin itu. Katanya kamu kecelakaan. Tanya Sinta seolah tak peduli dengan sikap dingin lelaki itu. Ia mendengar kabar itu dari asistennya. Iya, sahut Jo singkat. Begitulah Jo. Ia kurang suka berkomunikasi dengan lawan jenis di luar jam kerja. Namun hal itu tak membuat Sinta pasrah begitu saja. Ia tetap berusaha memberi perhatian pada Jo. Ya ampun Jo, tapi kamu gak kenapa-napa kan? Sinta terkejut. Kemudian memegang kedua bahu Jo memastikan kondisinya baik-baik saja. Sejak tadi, Sinta hanya berbicara dengan Jo tanpa menghiraukan Lily yang berdiri di samping pria itu. Hal tersebut membuat Lily geram. Kurang ajar. Siapa sih wanita itu? Berani sekali dia menyentuh suamiku. Gumam Lily dalam hati. Ia terus memperhatikan wanita itu dengan tatapan sinis. Sadar akan perubahan sikap istrinya, Jo pun berinisiatif memperkenalkan Lily pada Sinta. Oh iya, kenalkan ini istriku. Namanya Lily. Ucap Jo sambil merangkul istrinya. Sayang, ini klien kakak kamu, namanya Bu Sinta. Ucap pria itu. Jo sengaja memperkenalkan Lily pada Sinta, agar wanita itu berhenti mencari perhatian Jo. Sebab Jo sendiri pun risih dibuatnya. Apalagi wajah Lily sejak tadi ditekuk membuat Jo khawatir. Sinta pun ternganga mendengar Jo ternyata telah beristri. Sebab pernikahan Jo dan Lily waktu itu dilaksanakan secara mendadak dan terkesan tertutup. Bahkan pegawai di perusahaan Nick pun belum ada yang tahu soal itu. Hah? Aku gak salah dengar kan Jo? Tanya Sinta berusaha meyakinkan. Tidak, ibu tidak salah dengar. Aku memang sudah menikah beberapa bulan yang lalu. Pernikahan kami sengaja dilaksanakan secara intimate agar lebih sakral. Jelas Jo. Sinta tersenyum sambil menyunggingkan sebelah ujung bibirnya. Ia tak menyangka, selera pria dingin itu adalah wanita bertubuh mungil seperti Lily. Padahal menurutnya tubuh yang dimiliki Sinta jauh lebih menggoda dari tubuh istrinya itu. Ya ampun Jo, selera kamu kok anak di bawah umur sih? Sindir Sinta sambil menatap Lily dari ujung kepala sampai ujung kaki. Emang menurut tante, harusnya selera suamiku ini kayak gimana? Tanya Lily. Ia tak mau kalah dari wanita itu. Jika sedang tidak di area rumah sakit, rasanya Lily ingin sekali mendaratkan tangannya ke pipi wanita genit itu. Wanita itu geram saat dipanggil dengan sebutan tante. Ia merasa dirinya dianggap tua, padahal ia merasa masih muda. Ya, setidaknya yang sepadan lah. Jadi bisa mengimbangi Jo yang sibuk dengan dunia bisnis ini. Kalau anak di bawah umur kan bisanya cuma manja, ucap wanita itu. Bukan anak di bawah umur kok. Memang wajah istriku ini baby face. Jadi akan terlihat muda walaupun umurnya terus bertambah. Ucap Jo sambil menatap Lily. Kemudian ia mengusap kepala istrinya itu. Bagaimanapun Jo tidak terima jika ada seseorang yang berani menyakiti Lily. Akhirnya Jo meminta istrinya untuk menuntunnya kembali ke kamar sebelum wanita itu menyakiti Lily lebih jauh. Jo, aku belum selesai bicara, keluh wanita itu. Saat Jo beranjak pergi meninggalkannya. Padahal ia masih ingin berbincang banyak dengan pria dingin itu. Namun Jo malah mengabaikannya. Keesokan harinya Jo diperiksa oleh dokter dan dinyatakan boleh pulang. Lily pun bergegas menghubungi Nick untuk membantunya mengurus administrasi Jo di rumah sakit itu. Memang selama ini dirinya biasa dilayani, sehingga bingung jika harus mengurus hal seperti itu. Seperti biasa, Nick menghubungi anak buahnya untuk mengurus administrasi kepulangan Jo. Selesai mengurus administrasi, Lily dan Jo diantar pulang ke apartemennya. Alhamdulillah, akhirnya bisa tidur nyenyak, ucap Lily sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur.
Terima kasih banyak ya sayang. Kamu emang istri aku yang luar biasa. Ucap Jo kemudian yang memeluk Lily dan mengecup semua bagian wajah Lily. Sama-sama sayang. Terima kasih juga sudah mau bertahan untuk aku dan calon anak kita. Sahut Lily sambil mengusap perutnya. Nak, alhamdulillah papa sudah sembuh. Papa kangen nengokin kamu nih. Ucap Jo genit. Sambil mengecup perut Lily. Seketika Jo pun teringat ucapan Lily saat pria itu pura-pura belum sadarkan diri. Jo, nggak sekarang juga kali. Kita kan baru aja sampai. Istirahat dulu, kek. Keluh Lily sambil mengeruk. Selama di rumah sakit, kualitas tidur Lily berkurang dari biasanya. Meski di rumah sakit itu telah disiapkan kamar tidur untuknya, Lily lebih memilih untuk menemani Jo di ruangannya. Sebab ia ingin merawat suaminya sendiri tanpa bantuan suster di rumah sakit itu. Ya udah, kalau gitu aku mau tiduran dekat anak aku. Boleh? Pinta Jo. Ia tidak memaksa karena kasihan melihat istrinya kelelahan. Boleh sayang, sahut Lily. Jo pun merebahkan kepalanya di pangkuan Lily. Kemudian Lily mengusap-usap kepala suaminya. Pun dengan Jo mengusap-usap perut istrinya. Saat suasana sedang romantis, tiba-tiba Lily teringat pada sosok wanita genit di taman rumah sakit tadi. Jo, siapa sih wanita itu? Tanya Lily. Yang di taman kah? Jo bertanya balik. Emangnya yang mana lagi? Kan cuma wanita genit itu yang berani nyentuh suami aku. Ucap Lily kesal. Jo pun menatap Lily sambil tersenyum. Ia senang ternyata istrinya cemburu pada wanita itu. Dia Bu Sinta, salah satu klien Kak Nick. Sahut Jo. Ia sendiri tak pernah menganggap Sinta. Sehingga Jo tidak mengatakan tentang bagaimana sikap wanita itu padanya. Klien gua genit banget sih. Segala bilang aku anak di bawah umur lagi. Lily sangat emosi jika mengingat wanita itu. Jo kembali duduk lalu menatap Lily. Maaf ya kalau kamu jadi gak nyaman. Tapi yang terpenting aku cuma cinta sama kamu, Li. Gak ada yang lain di hati aku selain kamu. Ucap Jo kemudian memeluk istrinya. Saat sedang asik berbincang, ponsel Jo berdering. Kring, kring, kring. Sebentar aku angkat telepon dulu. Jo pun turun dari tempat tidur untuk mengambil ponselnya di atas meja. Siapa? Gumam Jo sambil menatap layar ponselnya. Sebab nomor tersebut belum ada di kontaknya. Terlebih nomor itu berasal dari luar negeri. Telepon terhubung. Halo? Ucap Jo. Halo? Ucap seseorang di seberang telepon. Selamat menikmati wanita bekas pakai itu. Semoga kamu cepat sadar dan tidak berlarut-larut tertipu oleh wanita polos itu. Padahal sudah main sana sini dengan pria lain. Sambung orang itu. Dek, sontak saja Jo terbelalak mendengarnya. Ia langsung teringat saat Lily menjebaknya di apartemen. Dan akhirnya Jo terpaksa harus menikahi Lily. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Jo emosi. Tutut, panggilan terputus. Sialan, beraninya dia main-main denganku. Ucap Jo kesal, sambil meremas ponselnya. Tak lama kemudian ia menerima sebuah foto yang begitu mesra antara Lily dengan pria tersebut. Tentu saja Jo langsung naik pitam. Hatinya bak ditusuk tibuan jarum. Ia menatap istrinya dengan penuh tanda tanya. Berbulan-bulan Jo mencari Lily sampai hampir gila. Namun apa yang dia lakukan di luar sana? Apakah mungkin Lily tega berbuat seperti itu? Pikirnya. Lily yang sedang santai di tempat tidur itu panik melihat ekspresi suaminya yang tiba-tiba kaku. Ia pun turun dari tempat tidur menghampiri suaminya dan memeluknya. Sayang, ada apa? Tanya Lily manja. Dia yang sedang naik darah pun melepas pelukan istrinya. Tentu saja hal tersebut semakin membuat Lily kebingungan. Sejak tiba di apartemen, Jo bersikap begitu manja padanya. Namun kali ini ia berubah dingin seolah tidak ingin Lily sentuh. Sayang, kamu kenapa sih? Keluh Lily saat melihat Jo bergerak mundur menjauhinya. Saat ini kondisi Jo belum pulih betul. Kecelakaan yang alami membuat emosinya lebih labil. Ucapan pria itu cukup mempengaruhi Jo. Apalagi kini ada bukti gambar yang ia lihat dengan jelas. Ia jadi bimbang dan meragukan istrinya kembali. Li, aku minta kamu jujur sama aku. Ucap Jo serius. Lily mengerutkan keningnya.
Maksudnya jujur apa lagi? Tanyanya bingung. Apa kamu pernah tidur dengan pria lain? Tanya Jo dengan rahang yang mengeras. Sebisa mungkin ia menahan emosi supaya tidak meledak. Namun tatapannya sangat tajam dan menyiratkan bahwa ia sedang marah.